kita baca dari Roma 9 ayat 20 ya, sudah tampilkan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna. Apa yang difirmankan Allah pasti digenapi. Ya, itu yang harus kita sepakati dulu gitu ya. Kalau kita tidak sepakat akan hal ini, mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya. Tentu yang ada adalah tuntutan, keluhan. Karena apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan tidak terwujud. Tadi dari Yohanes jadi dibacakan bagi kita bahwa itu sudah digenapi. Apa yang difirmankan Allah pasti digenapi. Para murid telah menjadi saksi hidup pada waktu itu. Dengan berbagai peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, mulai daripada Yesus ditangkap, lalu ia disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Dan kemudian hari ini, suatu karya yang sangat luar biasa, saya katakan bahwa Yesus naik ke surga. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini memiliki dampak dalam kehidupan murid-murid. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena peristiwa yang sudah terjadi melalui pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan, itu membuat kehidupan mereka menjadi gelisah hati dan takut. Karena guru dan juga raja yang mereka harapkan untuk membawa mereka lepas dari persoalan, ternyata di hadapan mereka tidak terbukti. Sampai Petrus juga katakan, ya kenapa Tuhan tidak melawan? Karena dia memiliki kuasa, dan hal inilah yang membuat kehidupan murid-murid gelisah. Bahkan pada waktu Yesus bangkit pun, bisa saya katakan murid-murid diteror mereka. Karena kubur Yesus kosong. Lalu mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Peristiwa kegelisahan inilah yang membuat mereka susah untuk beriman dan percaya. Tuhan Yesus tahu persis keadaan mereka. Itulah sebabnya di awal kalimat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Tadi sudah dibaca. Janganlah gelisah hatimu, karena Yesus tahu apa perasaan kondisi yang mereka alami. Sehingga dikatakan jangan gelisah hatimu. Gelisah artinya suasana yang tidak nyaman, tidak tentram hatinya, dan juga dikatakan dia hidup dalam kekhawatiran, tidak tenang, tidak sabar untuk menanti. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi kegelisahan, orang cenderung membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal gitu ya. Kok orang itu bisa begitu ya, sebenarnya orangnya tidak begitu. Karena apa? Karena kondisilah yang membuat mereka pikirannya tidak normal gitu ya. Apa yang kita perhatikan itu dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria berpikir bahwa engkaukah penjaga taman di tempat ini?
Mata Maria selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena kondisi pikiran mereka gelisah, akhirnya pada waktu Yesus menampakkan diri, dia katakan, engkau penjaga taman. Dan juga kalau kita perhatikan dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, pada waktu kedua muridnya menuju ke Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang kondisi yang mereka alami. Mereka gelisah, resah dan gelisah gitu ya. Yesus datang menghampiri kedua murid itu. Tetapi kedua murid itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Tidak dikatakan Yesus datang itu nyamar gitu ya, pakai topeng gitu, tidak. Dan juga tidak dijelaskan bahwa Allah yang menutup mata mereka, menghalangi supaya mereka tidak melihat Yesus. Kenapa? Ya mereka berjalan seperti biasa. Kalau mungkin ada yang menghalangi mata, yang Tuhan mengabulkan mata mereka, kemungkinan mereka bisa tersandung jatuh gitu. Tapi mereka berjalan seperti biasa, dan anehnya mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena kondisi hati mereka sedang dalam gelisah, tidak tenang, tentram, khawatir, gelisah. Kondisi yang membuat situasi kegelisahan membuat kita tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan juga dalam Matius 14 ayat 23 sampai 33, murid-murid ditempa angin sakal. Tapi waktu Yesus mendekati untuk menolong mereka, mereka katakan ada hantu. Karena mereka suasana takut, gelisah. Artinya kesimpulan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada suatu kondisi yang membuat kita sulit untuk melakukan sesuatu. Kondisi inilah membuat murid-murid gelisah. Itu sebabnya ia berkata, janganlah gelisah hatimu. Alasan mengapa kita tidak perlu gelisah. Kita baca ayat yang pertama dari Yohanes 14:1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada. Saya garis bawahi kalimat ini adalah percayalah kepada Allah. Ada amin? Amin. Percaya kepada Allah. Kalau saudara sudah tidak percaya kepada Allah, orang katakan dan berbusa-busa ngomong sendiri tidak akan masuk. Kenapa? Intinya kita sudah tidak percaya. Contohnya anak kita, dia sudah melakukan kesalahan. Lalu dia buat sesuatu hal, dia benar. Tapi dia mungkin tidak sesuai apa yang kita pikirkan, karena kamu kan bohong. Karena di pikiran kita sudah mencap dia bahwa dia tidak benar. Dan akan sulit kita untuk mempercayakannya. Contoh suami, dia kerja. Mungkin dia pekerjaannya baik dan mungkin ada kesalahan, mungkin penggunaan uang. Lalu berikutnya dia kerja dan mungkin si pekerja itu tidak kasih uang, akhirnya istrinya menduga, uangnya kamu kemanakan? Tidak percaya, kenapa? Ada sesuatu hal. Kok kerja tidak dapat kemana? Dia tidak tahu, dia sudah stres, sudah dibohongi oleh orang atasannya, akhirnya ditagih lagi dari bawah, akhirnya gelisah. Mungkin juga ibu, mungkin dia salah dikasih uang untuk belanja makanan, tapi dia lihat baju, dia ambil baju. Lalu suaminya lihat, kok minta uang, uangnya dikemanakan? Kenapa itu terjadi? Karena sudah tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar mati, bangkit, dan naik ke surga.
supaya mereka percaya. Apabila sudah kita percaya, tentu tidak akan gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena tidak percaya. Saudara gelisah tentang kondisi saudara, karena saudara tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau saudara percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, pasti kita akan berjalan dalam waktunya Tuhan. Percaya di sini artinya mengaku yakin bahwa sesuatu memang benar. Menganggap yakin bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi atau yakin benar, memastikan bahwa itu adalah kejadian yang benar. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita tidak usah gelisah? Dan bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah? Percayalah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Itu kita pegang dulu. Kalau rancangan Tuhan damai sejahtera, kalau ada satu hal yang dalam kehidupan kita bikin kita tidak damai, artinya kita sedang tidak percaya. Tapi kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi obat gelisah, ketakutan, kecemasan kita adalah harus percaya kepada Tuhan. Mengapa mereka harus percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jaminannya sudah pasti. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi kenapa kita harus gelisah? Harus percaya. Penyebab kegelisahan kita mungkin tidak sama dengan murid-murid saat itu. Dan akibat dari semuanya itu adalah karena dosa. Oleh karena itu kita harus bereskan dulu dosa. Mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni kita. Dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Memang untuk mencapai kepada proses yang Tuhan lakukan, kita butuh ketaatan dan kesetiaan. Saat kita setia dan taat, maka disitulah kita katakan bahwa Tuhanku luar biasa. Kita diuji untuk taat dan setia menanti waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Lagu populer, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sulit untuk dimengerti. Saya garis bawahi, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang berikut, apa alasannya mengapa kita tidak perlu gelisah dan khawatir? Kita baca Roma 9 ayat 8. 23. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan. Di atas bumi sempurna dan segera. Allah menepati janjinya. Kalau manusia, tapi janji tinggal janji katanya. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa ya. Kau janjikan per bulan lalu ke ujung dunia. Tapi setelahnya, tapi janji tinggal janji, hanya mimpi. Tapi Allah kita, apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Apa janji firman Tuhan? Berikut dikatakan bahwa
pada ayat yang kedua. Di rumah Bapakku, coba lanjutkan kita baca ayatnya. Ada slide ya, kita baca ini. 2 dan 3. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya kamu pun berada di Tuhan. Ini adalah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan gelisah. Kenapa? Pertama dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini adalah kegelisahan yang dialami oleh murid-murid saat itu. Karena setelah guru mereka dan juga pemimpin mereka ditangkap, mereka sudah kocar kacir. Susah untuk berkumpul karena mereka pikir kemungkinan juga mereka akan diseret dan ditangkap. Yesus mengatakan jangan gelisah. Memang di dunia ini kita sementara, makanya dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena kita belum pernah ke sana, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat itu bagi kita. Setelah itu dikatakan, aku datang kembali membawa kamu ke tempatku di mana aku berada. Dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan tidak perlu gelisah, khawatir untuk kehidupan kita. Makanya ditegaskan dalam bagian firman Tuhan ini adalah janganlah gelisah hatimu. Kembali kita koreksi dan kita menilai diri kita. Kira-kira kondisi apa yang membuat kita tidak mengenal Allah dan tidak melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk percaya. Kita katakan kita percaya, tapi kenyataannya kita masih ragu-ragu. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, tentu kita yakin bahwa Tuhan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Bagaikan orang tua yang sedang bonceng anaknya sedang tidur di jalan yang tidak rata, anak itu tetap tidur dengan tenang dalam pelukan orang tuanya. Kenapa? Dia yakin bahwa orang tuanya bisa menjaga kehidupannya. Dalam perjalanan hidup kita, liku-liku hidup kita, kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi di sekitar kita mungkin membuat kita menjadi gelisah. Tapi apabila kita percaya kepada Tuhan, tidak khawatir akan hidup kita. Makanya dalam Matius mengatakan, apakah dengan khawatir dapat menambah sehasta jalan hidupmu? Tentu tidak. Kebangkitan Kristus memberi satu jaminan kepada kita. Hal yang menarik di sini adalah kita harus percaya. Percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan akan janji-janjinya. Maka Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.